hadis-hadis dalam bab ini nampak sekali menjelaskan bahawa kita tidak boleh seorang suami kikir memberi nafkah kepada isteri. Ada orang yang dia mencari, ternyata istrinya pun tak dia pandang. Mungkin berikan nafkah, cuman tak berlebih, biasa-biasa saja. Nyepayalah jauh ustaz, pedusi ko berapa dia lagi, habis taruh aja dia nyonya yo pula. Tapi cukup alal kifayah, secukupnya menurut uruf. Menurut pandangan nampaknya. Apa biasa yang dibeli oleh isteri kita ini? Apa yang biasa dibelanjakan oleh isteri kita ini? Setiap minggunya apa? Maka itulah nafkah yang kita berikan kepadanya. Kadang ada curhat orang, kami ini dituntut oleh isteri-isteri kami ustaz. Katanya, kenapa abang ni kok kikir sekali? Abang ni memberikan uang pas-pasan saja. Ketika ditanya, rupanya bukan pas, berlebih, cuma belanjanya yang besar. Jadi berapa dikasih habis, berapa dikasih habis. Ada yang seperti itu yang merasakannya. Tapi kewajiban kita mana? Kewajiban kita alal kifayah. Berapa kesanggupan dari suami, itulah cukup kewajiban bagi seorang isteri. Tapi isteri yang baik tentu isteri yang tidak banyak tuntutannya. Isteri yang baik, isteri yang tidak banyak keinginannya dan tidak memaksakan suaminya untuk mencarikan dirinya. Jadi sama halnya kata daripada salah seorang sahabat kita, hari ini banyak para suami itu mencuri, memaksakan kehendak, maka katanya cepat mati katanya. Apa penyebab suami cepat mati? Karena memenuhi kebutuhan isteri. Isteri banyak kali kebutuhannya. Isteri nak minta omel lah, habis kau nak minta baju ancak lagi, aku nak minta bunga pula gini lagi. Bunga tu pun mahal rupanya pak. Mahal rupanya. Saya tahu mahal bunga itu ketika mencoba pula, banyak ramai ada bunga. Jadi kita coba pula bertanya, kerana memang dah lama pula mencari bunga itu, tak dapat. Ya cobalah. Isteri bawa anak, kita yang bertanya, ni berapa? Harga bunga, tak ada bunga ya, daun saja sampai 800.000. Sampai 800.000. Padahal bunga itu pun di kebun sawit ada sebenarnya, cuma karena dah kena rondop dah mati dia. Jadi itu pula bahaya, itu pula asbabnya sekarang. Dah di rondop mati bunga tu, dijual oleh orang sekarang 800.000. Ini 800.000 yang tak bunga, bukan bunga, rumput tak berbunga dia. Bukan keladi dia, ada namanya apa. Itu kalau macam itu kan tersiksa suami jadinya. Jadi suami ini, jadi saya tengok di Facebook malam tadi, batang keladi besar tu ada gantung di sana tali, ada gantung ke sini ke leher suaminya. Jadi banyak suami yang bunuh diri karena tuntutan isteri untuk membelikan keladi. Itu dia. Jadi hari ini kita, apakah sampai ke tahap itu seorang suami wajib memberikannya? Apakah sampai ke tahap yang menyenangkan isteri seperti main-mainan? Ya kan? Kan bunga itu bagian dari main-mainan penghibur daripada isteri. Apakah sampai ke tahap itukah dihitung nafkah atau tidak? Nanti ada di hadis Nabi SAW. Kita di rumah kita banyak, ada Gucci di rumah kita, ada lemari Gucci di rumah kita, ada apa lagi? Ada ya tu lemari Tupperware. Lemari Tupperware tu satu, itu isi Tupperware saja. Itu tak pernah dipakai itu. Tak pernah dipakai. Jadi yang dipakai apa? Yang dipakai yang murah-murah aja. Yang Tupperware itu untuk pajangan aja. Apakah sampai setahap itukah suami wajib membelikannya atau tidak? Ni dalam pandangan syariat apa saja yang diwajibkan itu. Jadi kalaupun dituntut nanti kita oleh isteri-isteri kita, abang belikan bunga abang. Tak wajib atau bagaimana nanti? Atau seperti, bang belikanlah Tupperware tu bang, kata isteri kita ke kita. Isilah bang lemari Tupperware tu dengan Tupperware, wajib atau tidak kita mengisinya. Ini ada pembahasan yang insyaAllah akan kita bahas. Jadi kalau tak wajib berarti jangan pedulikan kali. Iyo-iyo aja lalu ndak orang apa katanya? Iyo ndak awak lalu ndak orang apa katanya? Iyo ndak orang lalu ndak awak katanya. Ya iyo aja punya bini tu ndak awak lalu je lupa-lupa je. Banyak sekarang. Jadi banyak para suami tadi dituntut untuk inilah, sehingga dia tidak lagi ada waktunya untuk ta'abbud.
tak ada lagi waktu dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak sempat suami lagi ke masjid, tak sempat lagi suami duduk di majlis ilmu, tak sempat lagi suami untuk bertafakur, untuk tahajud karena sudah capek. Apa penyebab dia capek? Karena memenuhi tuntutan daripada sang isteri. Imam Nawawi memulai dari ayat, kata Allah dalam Al-Quran, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ini tentang nafkah terhadap anak-anak kita maulud. Anak-anak dari kita, maka rezekinya itu pakaiannya, rezekinya, nafkahnya, makanannya, itu ada tanggungjawab kita, dan itu kita berikan secara baik-baik. Tak boleh kita seorang suami pulang ke rumah bawa beras, langsung beras tadi dilemparkan kepada anak-anak dan isteri. Itu tak boleh, itu bukan dengan cara ma'ruf. Bukan dengan cara ma'ruf. Langsung kita bawa, ada kita keluar rumah, balik rumah beli gorengan, langsung masuk rumah kita lempar ke depan anak-anak kita. Tak boleh, itu tidak dengan cara ma'ruf. Itu tidak dengan cara ma'ruf. Ambil, berikan kepada mereka, kapan perlu disuapkan ke dalam mulut-mulut mereka. Baginda Nabi SAW seperti itu. Nabi dalam hadis kita baca dalam Syama'il, dalam beberapa hadis itu Rasulullah SAW diambil baginda Nabi satu kurma, sekedar diemut saja oleh Rasulullah, dihisap saja kurma tadi oleh Nabi, kemudian Nabi suapkan kepada mulut istrinya, Nabi suapkan kepada mulut anak-anaknya. Itu bil ma'ruf, itu dengan cara yang baik. Begitu ni. Cuma Nabi cuma satu kurma saja, suap, gigit sedikit oleh Nabi, gigit oleh isteri, anak-anak, kemudian kenyang. Satu saja. Nanti besok pula satu lagi. Seperti itu Nabi SAW mengajari para anak-anak baginda Nabi dan juga isteri-isteri Rasulullah SAW. Kalau awak buat macam tu pula, korang cik kurmanya bila kau kenyang, kau kata dia kan, takkan kenyang kita, kata dia. Tapi itu bagian daripada sunnah Nabi SAW. Liyunfik dhu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah, la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Jadi ayat-ayat banyak menjelaskan tentang kita menafkahi daripada anak-anak dan isteri-isteri kita. Tapi bagaimana dengan seorang isteri ketika dia bercerai dengan kita? Apakah masih berhak kita untuk menafkahinya? Dia dah bercerai. Cerai ya tentu cerai hidup. Isteri dah bercerai dengan kita. Wajib nak kita memberi nafkah isteri yang sudah bercerai tadi? Ulama mengatakan bahawa dalam masa iddah wajib kita untuk menafkahinya. Tapi setelah habis masa iddah, tidak wajib lagi kita untuk menafkahinya. Pendapat Imam Abi Hanifah bin Nu'man. Pendapat mazhabnya Hanafi. Tapi pendapat mazhab kita Syafi'i khilaf. Dalam mazhab kita Syafi'i masih boleh kita memberi nafkah kepada isteri tadi selagi isteri tadi belum menikah. Tapi kalau sudah menikah pula dia dengan orang lain, mazhab Hanafi lebih mempertegas tidak dibolehkan lagi kita memberi nafkah kepadanya. Kalau nyelah menjadi bini orang, apa jawab memberi nafkah dia lagi? Itu dalam mazhabnya Imam Hanafi. Dalam mazhab kita Syafi'i, kalau memang suaminya tu tak mampu, masih boleh. Jadi pertama habis iddah, dalam masa iddah wajib kita memberi dia nafkah. Habis masa iddah juga dibolehkan selagi dia tidak menikah, selagi dia belum menikah. Dan kalau sudah menikah, mazhab Hanafi mempertegas tak boleh lagi dia untuk menerima nafkah daripada suaminya yang lama. Tapi bagi suami dibolehkan, dalam mazhab kita Syafi'i masih dibolehkan untuk mentransfer ke dia. Jadi kalau nak ditransfer uang ke jando gitu tu masih boleh itu tu. Mana yang punya janda masih boleh. Tapi tadi tu juga, kalau suaminya berduit, suaminya kaya, tak usahlah kita untuk mentransfernya ke dia. Itu maksud daripada kalamnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. La yukallafu Allahu nafsan illa ma atah, bahawa Allah tidak memberatkan seseorang kecuali apa yang telah Allah berikan kepada dia. Ukuran rezeki yang Allah berikan, maka itu juga ada pemilik, ada hak orang-orang yang ada di dekat kita. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Abi Hurairah. Abi Hurairah radhiyallahu taala an,
Abi Hurairah mengatakan, Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni Abi Hurairah lagi. Mara Abi Hurairah, Abi Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman. Abdurrahman Ad-Dausi. Abdurrahman Ad-Dausi. Banyak ada yang mengatakan Abdurrahman, ada yang mengatakan Abdullah. Tapi yang lebih banyak para ulama mengatakan nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhra Ad-Dausi. Itulah daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis rawahul Muslim, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang engkau infakkan fi sabilillah. Fi sabilillah untuk jihad, perang fi sabilillah. Kita punya uang satu dinar, kita infakkan satu dinar ni untuk perang fi sabilillah. Kemudian dinarun anfaqtahu fi raqabah. Kemudian ada lagi uang kita satu dinar, kita beli budak, kita merdekakan budak dengan satu dinar. Dua ni. Pertama, kita punya satu dinar, kita infakkan untuk perang fi sabilillah. Kedua, kita punya satu dinar, kita beli budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi 'alal miskin. Kita punya uang lagi satu dinar, kita infakkan kepada fakir miskin. Tiga. Wa dinarun, empat. Kita punya uang satu dinar, kita infakkan untuk keluarga kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? A'zamuha ajral ladzi anfaqtahu ala ahlika. Dibandingkan keempat-empat ini, yang paling mulia, yang paling besar pahalanya adalah anfaqtahu ala ahlik. Nafkahmu, infakmu terhadap keluargamu itu lebih besar pahalanya. Dompet tadi dibandingkan dengan berinfak untuk perang fi sabilillah, dibandingkan berinfak untuk memerdekakan budak, dibandingkan berinfak untuk memberi fakir miskin, ketiga-tiganya ini lebih mulia satu, berinfak kepada anak dan keluarga. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.